Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau sebelumnya kita telah unboxing Al-Adabul Mufrad jilid 2, kali ini kita akan mencoba untuk mereviewnya ya. Ini kumpulan hadis adab dan akhlak seorang muslim, pensyarah oleh Syekh Dr. Andos Muhammad Lukman As-Salafi. Dia adalah Rektor Universitas Ibnu Taimiyah, Darussalam, India. Direktur Markas Research Abdul Aziz bin Baz, Darussalam, India. Oke, itu dari segi sampulnya ya. Sampulnya itu tentunya sudah head cover yang tebal, tahan ya, insya Allah. Kemudian di sini ada keterangannya. Ini akan saya tampilkan di deskripsi ya. Kertasnya tentunya kertas HPS putih. Oke, kita langsung buka saja ya. Ini penerbitnya Gria Ilmu. Ini ada alamatnya di sini. Ada nomornya juga ya. Kemudian disambut dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana penerbit pada umumnya, untuk tafaulan mengambil berkah bismillah. Ini syarah ini diambil dari kitab Rasul Barat Syarhul Adabil Mufrad. Kemudian di Indonesia kan syarah Adabul Mufrad. Oke. Kemudian di sini ada penerjemahnya, ada yang murajaah, editornya Mustafa Gafur, tim Gria Ilmu Jakarta 2009 ya. Jadi berapa tahun itu? Sekarang 2025. Ini jilid 2-nya. Kemudian di sini ada keterangannya. Judul asli Rasul Barat Syarhul Adabil Mufrad. Ini jilid yang kedua ya. Kemudian kita langsung ke isinya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa ketika turun hujan, doa agar diwafatkan, doa-doa Nabi, doa ketika terjadi kesulitan, doa ketika salat istikharah, doa bila mana takut kepada penguasa, doa balasan yang disimpan untuk orang-orang berdoa, keutamaan doa, doa ketika angin bertiup kencang, janganlah mencaci angin, doa ketika ada petir, dan seterusnya. Silakan dilihat ya. Ini saya agak lama ya. Kemudian selanjutnya ada kemuliaan tamu dan melayaninya sendiri. Hadiah tamu menjadi tuan rumah selama 3 hari, tidak tinggal di tempat tuan rumah hingga merepotkannya, berada di halaman rumahnya. Jika tamu tidak diberi apa-apa, melayani sendiri tamunya, orang yang menyajikan makan kepada tamunya, lalu mengerjakan salat, nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya, segala sesuatu diberi pahala hingga suapan ke mulut istrinya sekalipun, doa sepertiga malam, dan seterusnya. Oke, selanjutnya perkataan seorang kepada orang lain, bangunan ucapan seorang, tidak demi ayahmu, jika meminta maka mintalah yang sedikit dan jangan memujinya. Ucapan seseorang, semoga musuhmu mati. Larangan mengatakan Allah dan pulang. Perkataan seseorang, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Maksudnya di sini ada larangan ya. Lagu dan kesenangan yang melalaikan petunjuk dan sikap orang baik, dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya seseorang dipanggil dengan nama yang paling ia sukai, mengganti nama Asira, Asar, Al-Ghurab, Syihab, Al-As, orang-orang yang memanggil temannya dengan menyingkat dan mengurangi namanya, Zahm, Barrah, Aflah, Rabah, nama para nabi, Hasin, nama dan kunyah itu gelaran ya, gelaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian banyak bicara, berangan-angan, sebutan orang atau sesuatu, sebutan untuk orang atau sesuatu, kuda, dia adalah laut, pukulan karena kesalahan, mengucapkan huruf, seseorang mengatakan bukan sesuatu padahal ia maksud adalah bahwa bukan sesuatu yang benar, ucapan-ucapan yang mengandung maksud, menyebarluaskan rahasia, mengolok-ngolok, hasab, ruh itu menyatu. Jadi dia di halaman 232 ya. Selanjutnya di sini ada kesialan pada kuda, bab bersin, apa yang diucapkan ketika bersin, berdoa. Ini sudah saya kirim di Facebook saya ya, silakan dicari ya hadisnya. Mendoakan orang yang bersin, orang yang mendengar bersin lalu mengucap alhamdulillah dan seterusnya ya. Kemudian orang yang mengucap labbaika ketika menjawab dan seterusnya. Kemudian bab perumpamaan, apa yang diucapkan seseorang bila mana kakinya mengalami kesemutan, berjabat tangan dengan anak-anak, bersalaman, orang yang perempuan yang mengusap kepala laki-laki kecil, berpelukan, orang laki-laki mencium putrinya, mencium tangan, mencium orang laki-laki, berdirinya seorang untuk orang lain sebagai pengagungan atau penghormatan, asal mula ucapan salam, menyebar salam, siapa yang memulai salam, dan lain seterusnya. Kemudian di sini memberi salam saat mendatangi suatu majelis, salam saat meninggalkan majelis, hak orang yang memberi salam bila mana ia hendak meninggalkan tempat, meminyaki tangan untuk berjabat tangan, memberi salam kepada orang yang dikenal ataupun tidak, bab hak jalan dan lingkungan, dan seterusnya. 3 aurat. Kemudian anak laki-laki minta izin kepada ayahnya, minta izin kepada ayah, dan anak laki-lakinya minta izin kepada saudara perempuannya, minta izin kepada saudara laki-lakinya, minta izin kepada 3 waktu, minta izin bukan salam. Apabila ia melihat tanpa izin maka matanya akan tercungkil, dan lain seterusnya. Kemudian kafir zimmi tidak didahului beri salam. Memberi salam kepada kafir zimmi dengan isyarat. Bagaimana cara menjawab salam ahlul zimmah? Memberi salam kepada majelis yang terdapat di dalamnya orang muslim dan orang musyrik. Bagaimana menulis kepada ahlul kitab? Jika orang ahlul kitab berkata assalamualaikum, mendesak ahlul kitab ke jalan yang sempit. Bagaimana memanggil orang kafir zimmi? Memberi salam kepada orang Nasrani. Jika ia berkata fulan memberiku salam, jawaban surat, menulis surat, dan lain seterusnya. Kemudian melangkahi
orang yang duduk, tempat-tempat duduk di jalan, menjulurkan kaki ke sumur ketika duduk dan membuka lutut jika ada seseorang berdiri untuk orang lain mempersilakan duduk, ia tidak duduk di tempat itu, amanah dan lain sebagainya. Duduk ihtiba, duduk bersila, orang yang diberi bantal. Kemudian duduk di atas kedua lutut, istilqah atau telentang, tidur tengkurap, menerima atau memberi hanya dengan tangan kanan. Jadi kalau kita memberi jangan menggunakan tangan kiri ya. Nah, saat bangun dari tempat tidur lalu kembali, maka hendaknya mengibaskan sarungnya. Orang yang tidur dalam keadaan tangannya ada lemak, mematikan lampu. Jadi ini sunnah juga ya, mematikan lampu sebelum kita tidur. Jangan membiarkan api menyala di rumah saat tidur, memandang baik hujan, menggantung cambuk di dalam rumah, menutup pintu dan lain sebagainya. Nah, gonggongan anjing dan ringkihan keledai, khitan, tahnik bagi bayi, judi ayam, bab berjudi. Jadi ini sudah kita tahu semuanya, judi baik judi nyata, judi online, itu semuanya haram ya. Bab nyanyian. Kemudian bila mana orang hendak mengambil nyawa, bila mana Allah hendak mengambil nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah menjadikan ada keperluan baginya di tempat itu. Was-was, prasangka, budak perempuan dan istri memotong rambut suaminya, mencukur bulu ketiak, perlakuan santun dan seterusnya. Untuk contoh saja ya, ini contoh hadis yang ke 662. An Abi Sirmata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Oke, mungkin itu saja. Videonya sudah lumayan panjang. Untuk jumlah halamannya itu sampai pada halaman 640 ya. Di sini ada iklan dari penerbit. Miliki segera, ada kitab fikih Islam, ada syarah kitab Ad-Durrul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani, dan ada Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi tapi yang khusus yang satu ini saya tidak rekomendasikan karena ini penyusunnya adalah ulama yang berpaham Wahabi ya. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.